Maksud saya bukan keselamatan, bukan konsep. Ya, maksudnya kalau menurut Nabi Muhammad, dia mengajarkan lah tentang keselamatan di dalam Islam. Artinya ada enggak janji pasti yang kira-kira kita mau masuk ke surga setelah kita meninggal? Ada, itu adalah syafaat Rasulullah SAW. Syafaat Rasulullah SAW lah yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia yang keadaan Islam pasti masuk dalam surga. Jadi gini Pak, di Islam itu tidak ada yang namanya konsep keselamatan, tidak ada. Tetapi di dalam Islam itu diberikan pedoman hidup agar dapat mengikuti runtutan dan runtunan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sholat ini adalah perintah khusus dari Tuhan untuk umat manusia. Makanya sholat ini tidak ada tertulis secara literally bagaimana gerakannya, bagaimana caranya di dalam Al-Quran. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad bagaimana sholat itu, runtunannya sholat itu seperti apa. Karena yang namanya sholat adalah puncak sesembahan, puncak persembahan umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta. Contoh seperti ini Pak, saya kasih analoginya. Kalau kita bercanda nih, saya tepuk bahu Bapak nggak marah kan? Bapak nggak marah pasti. Tapi kalau saya toyor kepalanya, pasti Bapak marah. Pasti Bapak marah. Ya, kalau dengan kepala. Oke. Ya. Karena apa? Karena kepala ini adalah anggota tubuh yang paling mulia yang ada di dalam tubuh kita, Pak. Kepala ini adalah anggota tubuh yang paling mulia yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga apa? Puncak persembahan umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta menyamaratakan kepalanya dengan kaki. Menyamaratakan kepalanya dengan kaki. Sehingga apa? Sehingga memperlihatkan bahwa betapa rendahnya seorang manusia di hadapan Sang Pencipta alam semesta. Dengan cara apa? Dengan cara runtunan sholat itu. Agar runtunan sholat itu rapi, maka umat Islam diarahkan kemana? Diarahkan ke kiblat, yaitu kiblatnya di mana? Kiblatnya ke Hajar Aswad yang kebetulan adanya di Masjidil Haram yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bapak. Oke, itu ada tertulis enggak di kitab suci Al-Qur'an? Di dalam Al-Qur'an tentang sholat secara detail di dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Tetapi perintah untuk beribadah kepada Allah, arah kiblat itu ada. Arah kiblat itu ada. Arah kiblat itu ada. Di dalam Al-Qur'an juga tertulis arah kiblat itu ada. Itu ada. Pokoknya gini Pak, selain sholat, tuntunan umat Islam selain sholat itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Peribadatan yang lain selain sholat itu ada di dalam Al-Qur'an. Cuman satu yang tidak ada secara detail, yaitu apa? Yaitu di mana diperintahkan tentang pergerakan sholat. Karena sholat ini harus detail. Karena sholat ini pergerakannya harus dipertanggungjawabkan. Di setiap gerakan sholat itu semua ada maknanya. Maka dari itu dipraktekkan langsung oleh Rasulullah SAW, yaitu perwakilan dari Sang Pencipta alam semesta. Begitu Pak. Oke. Terima kasih Bang Ras. Siap, sama-sama. Oke. Berarti kalau di Islam untuk keselamatan itu belum pasti ya. Artinya kita masuk surga atau tidaknya itu belum pasti ya. Kalau masuk surga di Islam itu sebenarnya sudah pasti Pak masuk surga. Karena apa? Karena ada yang namanya syafaat Rasulullah SAW. Syafaat itu akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu akan melakukan syafaat itu ada 3 kali.
Yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu Rasulullah SAW meminta kepada Sang Pencipta alam semesta, ya Allah, apabila syafaat itu kau berikan padaku, maka keluarkanlah seluruh umatku di dalam nerakamu yang semasa hidupnya hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu masuk surga. Itu masuk surga. Kalau kita hidup semasa dunia kita mengucapkan itu, kita bisa otomatis masuk surga. Otomatis masuk surga, karena itu syafaatnya. Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan memantapkan hatinya bahwa dia adalah seorang Islam, dia akan masuk surga. Tetapi dakwah ini tidak boleh selalu disampaikan. Karena apa? Karena umat manusia harus memahami seperti apa panasnya api neraka. Maka dari itu banyak manusia, terkhususnya Islam, tidak mempedulikan akan hal ini. Oke, Bang Right, ini menarik ini contoh. Saya telah mengucapkan mengucapkan yang abang tadi, tiada Tuhan selain Allah, dan dalam bahasa Arabnya saya kurang mengerti, tapi saya paham tadi abang ngomong. Ketika saya mengucapkan itu, tetapi hidup saya masih lontang-lantung, masih maksiat, masih mabuk, ini bagaimana? Gini Pak, kalau sesudah dia mengucapkan itu. Makanya saya bilang, di dalam Islam hal-hal seperti ini ketika disampaikan ini sesuatu hal yang sensitif. Sensitifnya apa? Tidak boleh selalu disampaikan. Karena apa? Karena banyaknya nanti umat Islam yang menyepelekan yang namanya panasnya api neraka. Oke, siap. Jadi dia bisa berlaku apa aja di dunia ini. Dia bisa berlaku apa aja, nggak usah sholat lah, gue Islam, udahlah pokoknya gue Islam, gue Nabi Muhammad, Tuhan gue Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia melakukan sesuatu kezoliman di muka bumi ini. Ya. Memang masuk Islam, memang masuk surga, betul masuk surga. Tetapi satu hal yang harus dipahami, api neraka tidak seperti panasnya korek api, Pak. Api Jadi neraka minta maaf, tidak seperti panasnya korek api. Ini terakhir pertanyaan saya untuk Bang Rasid. Minta maaf kalau pertanyaan ini tidak logika atau tidak masuk akal. Enggak masalah. Enggak masalah. Selama Bapak niat untuk bertanya, saya jawab semuanya, Pak. Ya, maksud saya Nabi Muhammad ini kan sudah meninggal. Apakah Bapak meyakinkan bahwa Nabi Muhammad posisinya ada di surga atau ada di mana sekarang? Dalam keimanan kami diajarkan. Enggak apa-apa. Dalam keimanan kami diajarkan tentang surga itu seperti apa. Sampai detik ini belum ada satupun umat manusia yang mengisi yang namanya surga, Pak. Belum ada. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha adil. Tuhan saya maha adil, Pak. Tidak mungkin ada satu umat, ada 100 umat, ada 200 umat sudah menikmati surga, sedangkan umat-umat yang lain masih merasakan penderitaan di muka bumi ini, merasakan cobaan di muka bumi ini. Itu tidak mungkin. Cuman giliran-gilirannya, yaitu mati, masih ada hidup, masih ada yang mati. Ya, Nabi Muhammad seorang manusia biasa. Maka dari itu dia mati. Maka dari itu dia wafat. Nah, Nabi Muhammad wafat, tetapi ingat, Nabi Muhammad ini seorang nabi. Dia memiliki yang namanya apa? Dia memiliki yang namanya mukjizat. Mukjizatnya di zaman dulu kita tidak pernah melihat, kita tidak pernah merasakan. Tetapi subhanallah, Nabi Muhammad memiliki mukjizat yang kita bisa rasakan sampai sekarang dan kita bisa peluk sampai hari ini. Yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Kenapa dibilang mukjizat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah yang mengeluarkan dari mulutnya setiap tulisan bacaan Al-Quran itu. Sekarang pertanyaannya, ada tidak yang bisa mengobrak-abrik isi Al-Quran? Sampai detik ini, 1400 tahun yang lalu, tidak ada yang mampu menyamai, menyetarai. Bahkan mencoba untuk membuat dengan satu ayat pun, tidak ada yang mampu. Itulah mujizat yang sesungguhnya yang kita rasakan dari Nabi kami. Mujizatnya nyata. Begitu Pak. Silakan. Oke, terima kasih Bang Rasid. Ada yang saya pernah dengar begini Bang Rasid, kalau kita meninggal sebagai seorang muslim,
maka kenikmatan di surga yang diberikan Allah itu lebih nikmat ketika apa yang kita menikmati di dunia ini. Semuanya. Apa maksud dari kata-kata? Semuanya. Apa maksud dari kata-kata itu? Bapak di Nikmat dunia apa yang ini harus hobinya, Bapak di dunia ini hobinya apa? Saya bekerja keras, rajin, Hobi Pak, hobi. dan saya Hobi. tidak suka alkohol. Hobi, Saya hobi. tidak suka minum. Saya tidak suka merokok. Hobi saya yang selain itu tidak ada. Saya hanya bekerja keras saja. Tidak ada hobi Apa lain yang Bapak saya sukai di dunia ini? Tidak ada yang paling saya sukai. Saya orangnya biasa saja. Tidak ada yang terlalu saya sukai, Mbak. Sesuatu hal di dunia ini yang Bapak rasakan kenikmatan, yang Bapak rasakan senang hatinya, yang Bapak suka, contoh Bapak suka memancing. Nanti di atas sana Bapak juga bisa mancing. Bapak suka jalan-jalan melihat pekarangan. Bapak suka jalan-jalan melihat pemandangan gunung, melihat pemandangan indah. Di sana juga lebih jauh indahnya, Pak. Jadi setiap kenikmatan di dunia ini dalam aspek apapun, di dunia ini Pak, dalam aspek apapun kesenangan yang Bapak suka, di dunia ini kesenangan apapun, dalam aspek apapun yang Bapak suka di dunia ini akan dilipat kali gandakan di surganya Allah. Begitu Pak. Iya, hanya itu saja, tidak lain daripada itu. Contoh kayak ini, minta maaf, yang pernah saya dengar di tempat-tempat lain katanya 72 bidadari. Ada yang menemani kita. Itu kenikmatan tidak Pak? Iya, Bapak punya istri tidak? Punya. Ya sudah, nikmat tidak Pak? Ya nikmat. Ya sudah. Itu saya mau tanya. Saya mau tanya, ketika saya meninggal ini, saya di surga, istri saya meninggal, istri saya ada juga di surga. Apakah ketika saya dikelilingi oleh 72 bidadari, apakah saya tidak menyakitin seorang istri saya? Oke, saya kasih paham ya Pak ya. Oke. Saya kasih paham Pak. 72 bidadari itu tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan. Oke. Tidak sembarangan orang bisa mendapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 2 miliar umat manusia di muka bumi ini, persentasenya ini cuman 0,00001% yang bisa mendapatkan itu. Oke. Yang boleh mendapatkan itu manusia yang tidak pernah menyakiti hati orang yang di sekitarnya. Manusia yang pernah berjihad di jalan Tuhan. Manusia yang selalu membahagiakan istrinya. Manusia yang tidak pernah melenceng dari ajaran apapun sedikit pun. Manusia yang fokus belajar akan tentang Islam. Manusia, dan itu banyak sekali Pak syaratnya Pak. Banyak sekali syaratnya. Jadi kalau Bapak bilang seorang bapak, itu beda konsep Pak. Itu beda konsep. Jangan pun Bapak, saya aja belum tentu Pak. Saya aja belum tentu bisa bertemu dengan istri saya. Itu pertanyaan, bukan maksudnya saya. Iya, Saya paham. Kasih contoh. Paham Pak. Kasih contoh. Betul, paham. Saya Pak, saya ini belum tentu saya bisa ketemu dengan istri saya yang paling saya cintai di muka bumi ini. Belum tentu saya ketemu di sana. Ya. Tetapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Seperti apa sih sifatnya laki-laki di dunia ini? Ya. Dan ketika kami seorang laki-laki bertakwa dan seorang istri juga bertakwa, itu akan dipertemukan di surganya Allah. Maka dari itu dikatakan 72. Ada pendapat mengatakan yang 2 itu istri di dunia, yang 1 itu istri di akhirat. 70-nya itu adalah dayang-dayang, itu adalah pelayan-pelayan di surga nanti. Karena apa? Karena dijanjikan dalam aspek keimanan Islam, kami mendapatkannya namanya apa? Kami mendapatkan yang namanya minta maaf sebentar ya.
nggak pakai data, nggak pakai isi paling data. Kalau ada datanya aja beriman aja. Maaf, Bang Ya, Rashid. siapa? Siap. Tanggapan sedikit. Siap. Sampai di mana tadi pertanyaannya, Pak? Yang tadi 72 bidadari. Artinya itu Ya, pertanyaan 72 saya. bidadari itu, 72 bidadari itu yang pasti kita sebagai umat Islam tidak pernah sekalipun membahas akan hal itu. Itu yang pertama, Pak. Oke. Karena apa? Gini, karena apa? Karena 72 bidadari ini sesuai dengan pendapat ulama. Bagaimana menafsirkan akan hal ini? Itu masih banyak, masih menjadi perdebatan seperti apa. Tetapi yang namanya surganya Allah itu, segala sesuatu yang ada di surganya Allah itu, kenikmatan dunia yang dilipat gandakan. Begitu, Pak. Jadi Islam itu ada tahapnya, Pak. Di sini tugas saya hanya memperkenalkan seperti apa pemahaman-pemahaman seorang Kristen, bagaimana tentang mempertanyakan tentang surga, konsep keselamatan dan lain-lain. Di sini tugas saya hanya menyampaikan, memberitahu itu ada. Kalau ada dalilnya saya bilang ada, kalau tidak ada dalilnya di Al-Qur'an saya bilang adanya di hadis. Begitu, Pak, kalau Islam. Tapi kalau untuk ditunjukkan dalilnya secara detail atau apa segala macam, berarti itu adalah sudah masuk ke level berikutnya dalam pembelajaran Islam. Yaitu apa? Bapak sudah seorang Muslim. Ketika Bapak sudah seorang Muslim, itu Bapak pertama wajib mengetahui Al-Quran. Yang kedua, Bapak sedikit-sedikit mempelajari atau mempertanyakan tentang hadis. Begitu, Pak, pembelajaran dalam Islam. Apakah itu boleh? Emangnya boleh, Pak Rashid, Bang Rashid? Kita masuk dulu baru belajar. Bukannya kita belajar dulu supaya mengetahui dulu baru masuk. Kalau mau belajar, maka dari itu kadang begini, Pak. Uniknya seperti ini. Banyak tiba-tiba yang mempertanyakan tentang keturunan, garis keturunan. Nabi Muhammad saksinya ada enggak? Terus Nabi Muhammad itu kecilnya bagaimana? Nah, kalau pertanyaan Bapak ini merujuk kepada keimanan. Kalau pertanyaan Bapak ini merujuk kepada keimanan, lalu tugas saya untuk menjawab yaitu apa? Pak, surganya Islam itu adalah kenikmatan. Apapun yang ada di dunia ini, kenikmatan itu dilipat kali gandakan. Tetapi di surganya Islam itu kenikmatan yang utama bisa bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang kedua bisa bertemu dengan Rasul. Kenikmatan yang ketiga bisa bertemu dengan seluruh Nabi. Kenikmatan yang keempat bisa bertemu dengan seluruh sahabat Nabi. Kenikmatan yang kelima kita dipertemukan oleh keluarga yang kita cintai. Kenikmatan yang keenam kita diberikan kebahagiaan yang hakiki. Ketujuh, kita diberikan sesuatu hal yang tidak ada yang namanya beribadah lagi. Kedelapan, kita tidak akan merasakan yang namanya najis. Kita tidak ada lagi yang namanya kotoran. Kedelapan, sudah tidak ada lagi. Itu semua kehendak Allah. Pasti akan ada dalam pikiran. Loh, terus bagaimana dong orang buang air di sorga? Bagaimana dong buang? Itu urusan Allah. Allah maha berkehendak. Itu sudah ketentuannya. Allah bisa menciptakan manusia di muka bumi ini kok dengan model-modelan cara. Kenapa pas di surganya Allah nanti dipertanyakan? Kenapa kita tidak mempertanyakan seperti apa dunia ini? Kan begitu. Paham sampai sini, Pak? Paham. Begitu, Pak. Kesimpulannya surganya kaum sahabat kita dari Muslim itu beda dengan kami Katolik, karena kalau di Katolik itu surga itu tidak ada tempat lagi kayak kawin menikah di sana. Surga itu hanya tempat menyembah Tuhan. Tidak lagi beda ya, artinya beda, ada perbedaannya. Tapi di dalam Bible Bapak
Ya, tapi di dalam Bible Bapak, Maaf, surganya maaf Bang Rasid, Bapak itu Bang nanti Rasid, ada yang namanya perkawinan anak domba. maaf Bang Rasid, kalau Bible saya tidak belajar karena tidak menguasai ayat segala macam, saya tidak menguasai. Saya hanya, iya, Ya, ini ya. secara logika Saya saja ingatkan sedikit, Pak. Enggak, saya ingatkan sedikit, Pak. Di dalam Bible itu ada yang namanya perkawinan anak domba. Kedua, ada yang namanya perang naga. Ketiga, di sana hanya puji-pujian. Keempat, di sana itu puji-pujian dengan roh. Jadi badan itu sudah tidak ada. Istilahnya apa? Istilahnya tidak ada lagi keinginan daging, yaitu keimanan Bapak. Tetapi coba Bapak baca-baca pelan-pelan. Bapak baca-baca pelan-pelan. Bahkan di surganya Bapak ada yang namanya perang naga. di Itu mana dalam itu? Bible, Pak. Itu dalam Bible, Pak. Mohon maaf, saya Di tidak akan Bible, pernah. Bible di mana? Di Bible Bapak. Oh, saya Di belum Bible pernah Bapak. tahu tuh. Kalau Ah, ada coba perang, Bapak, perang makanya naga. indahnya seperti ini, Pak. Makanya tadi bagus. Tadi bagus. Bapak bilang begini. Apakah ketika ingin mempelajari tentang Islam harus masuk ke Islam itu sendiri? Tidak, Pak. Tidak tentu juga. Orang mempunyai banyak cara. Ya, Pertama, Bapak kembali ke ajaran Bapak, cari tahu dulu, Pak. Bapak baca-baca, Bapak coba bertanya kepada pendeta, ada tidak yang bisa menjawab pertanyaan Bapak yang detail dalam kekristenan oleh pendeta-pendeta? Bapak tanya secara detail kepada pendeta, ada tidak yang bisa menjawab secara detail dengan Bapak bertanya kepada saya? Saya bilang tidak ada dalam Al-Quran tidak mengeluarkan data seperti ini. Terus adanya di hadis bla bla bla. Saya jawab dan saya jujur. Sekarang tugas Bapak, kalau Bapak ingin mempelajari Islam lebih jauh, alangkah indahnya Bapak pelajari dulu Bible itu. Karena apa? Tidak mungkin, Pak, dan tidak baik ketika Bapak mempelajari Islam sedangkan Bapak tidak mempelajari apa yang iman Bapak pegang. Contoh seperti ini, Pak. Tidak mungkin Bapak yang mempertanyakan isi kamar saya sedangkan Bapak tidak hafal model kamar Bapak seperti apa. Begitu, Pak. Begitulah Islam, Pak. Kalau saya pribadi, ketika Bapak tertarik dengan Islam, saran saya kembali ke agama Bapak dulu, pelajari dulu, pertanyakan dulu. Ketika sudah tidak ada yang sanggup untuk menjawab pertanyaan detail Bapak dengan apa yang Bapak bacakan, maka silahkan Bapak bertanya kepada orang-orang yang pernah ada di dalam Kristen itu sendiri. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bang Rasid. Ini ada satu lagi. Ada nggak di dalam ajaran kita, saudara kita Muslim, kayak maksud saya ada nggak pertimbangan khusus untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu, Bang Rasid? Silakan diulang, Pak. Mohon maaf, silakan diulang. Pertimbangan khusus kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Contohnya kayak dosa. Ada dosa yang kecil, dosa yang menengah, ada yang dosa berat. Apa menjadi pertimbangan Tuhan atau keadilan Tuhan sehingga kita bisa masuk ke dalam surga itu, Bang Rasid? Namanya dosa ini, ada yang namanya dosa ringan, dosa berat, dosa, ya contohnya ada bermacam-macam kita melakukan dosa, ya kan? Ada dosa yang ringan, dosa yang berat, ada dosa yang membunuh atau melakukan hal-hal yang keji yang tidak disukai Tuhan Allah Bapa itu. Kira-kira keadilan Allah untuk menempatkan manusia-manusia ini di surga, ada nggak keadilannya kalau menurut saudara kita Muslim? Terima kasih Bang Rasid. Oke. Cuman satu hal, Pak, yang tidak mohon maaf ya kalau saya kurang nyambung pertanyaannya. Bapak mempertanyakan ada tidak dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kan? Ya, dosa-dosa ada kan, dosa berat yang tidak diampuni. Ya, kira-kira seperti itu. Ada, Pak. Tidak logis, ada. Tidak logis pertanyaan saya, minta maaf. Enggak, ini logis sekali, Pak. Ini logis. Ada, Pak. Ada. Satu, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menduakan Tuhan.
menduakan Tuhan. Jadi mempercayai segala sesuatu begini Pak, Berarti yang sama menyelamatkan dengan- umat manusia di muka bumi ini, gimana? Sama, hampir sama dengan Gimana, Pak? Tuhan itu esa. Ya, Tuhan itu esa, tidak boleh menduakan Tuhan. Atau Oke, itu masuk. Ya, oke, Oke. nanti kita bahas itu. artinya Nanti sama. kita bahas. Artinya sama. Oke. Sebentar. Artinya Bapak mengartikan itu sama, tetapi Bapak salah memahami. Mohon maaf Pak. Bapak mengatakan Ya, ya. itu sama, tapi Bapak contoh begini Pak. Contoh begini. Saya mengatakan saya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya bilang, apabila saya tidak memakai gelang ini, saya merasakan yang namanya kesialan. Saya merasakan kesialan. Saya percaya dengan gelang ini bisa menyelamatkan saya apabila saya pakai. Tetapi saya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tetap sholat, saya tetap ngaji. Mengerti. Utusan. Kita Nah, yang harus saya percayai yaitu siapa? Yang saya harus percayai? Ya, utusan. Utusannya Tuhan. Bukan. Ya kan? Gini, percaya kepada utusan itu ada dua Pak. Mengikuti, maaf, saya ralat Percaya kata-kata dengan saya. apa yang dia sampaikan dan mempercayai. Mengikuti arahan. Oke, atau saya saya ralat. Oke. Saya ulangi lagi ya, sebentar teman-teman. Ya. Nge-lag. Oke, sebentar saya pindahin ke kuota dulu Pak. Udah nggak nge-lag ya? Wifi-nya BPJS soalnya. Enggak, belum bayar wifi. Gini Pak, di dalam Islam haram hukumnya menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu dengan apa? Dengan cara mempercayai sesuatu hal yang lain, dengan bagaimana kita melupakan kehendak Sang Pencipta alam semesta bahwa dialah yang berkuasa di muka bumi ini. Contoh yang tadi saya bilang, saya kalau tidak pakai gelang ini saya merasa sial. Saya merasa kayak, wah pantasan aja saya sial nih karena saya tidak pakai gelang ini. Nah itu sudah menduakan Tuhan. Itu sudah menduakan Tuhan. Saya harus tetap, lalu contoh saya meminta kepada pohon besar, saya meminta ke kuburan, saya meminta ke tempat-tempat yang sebenarnya bukan itu. Ketika meminta tinggal diam aja, tinggal dia meminta atau enggak sholat meminta atau berdoa atau berzikir, itu di dalam Islam. Itu di dalam Islam. Tidak boleh meminta, bersujud, menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Islam. Paham sampai sini ya Pak ya? Artinya tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh menyembah berhala kan? Oke. Sekarang mohon maaf Pak, mohon maaf pelan-pelan. Siapa nama Tuhan Bapak? God. Siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan Bapak? Maaf saya kalau jawab secara ilmiah tidak bisa. Tuhan Allah Bapa. Allah. Oke. Tuhan Allah Bapa. Allah ya. Oke. Kalau Bapak mengatakan Tuhan Allah Bapa, pertanyaan saya begini Pak. Yesus itu siapa? Yesus juru selamat. Juru selamat. Tuhan. Nah, bahasa Inggrisnya Lord. Inggrisnya Lord. Lord beda dengan God ya. Lord beda dengan God ya. Jadi, Bapak ini menempatkan Yesus sebagai Sang Pencipta alam semesta dan sesembahan umat manusia, atau Bapak menjadikan Yesus ini dia adalah utusan dan memperkenalkan jalan keselamatan kepada Allah Bapa. Betul. Dia adalah utusan yang memperkenal Allah Bapa kepada umatnya. Artinya sekarang Bapak menyembah kepada Allah Bapa, bukan menyembah kepada Yesus. Bukan. Makanya doa orang Katolik itu selalu diakhiri dalam nama Yesus kami telah berdoa Bapa kepada Bapa di surga. Pak, begitulah Tuhan sesungguhnya yang diinginkan di zaman itu. Begitulah Tuhan yang menginginkan sesungguhnya tetapi di zaman itu.
Yesus datang hanya untuk bangsa Israel agar menunjukkan bagaimana caranya menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta, bukan menyembah kepada Yesus. Bukan menyembah kepada Yesus, tetapi meminta. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengatakan itu di Injil, Pak. Injil itu apa? Injil itu setiap ucapan Yesus, setiap perkataan Yesus. Tetapi nyatanya sampai detik ini banyaknya manusia yang tidak memahami di dalam kekristenan, mereka menuhankan Yesus. Apakah itu salah? Sudah pasti salah besar. Yesus adalah utusan. Kenapa dituhankan? Tuhan, Rabi, Guru itu semacam gimana ya saya mau bilangnya? Intinya bukan Tuhan, Pak, tapi Tuhan. Beda, Tuhan dengan Tuhan beda kan? Selamat datang di kebenaran, Pak. Beginilah cara manusia berakal, memakai akal pikiran. Karena apa? Tidak mungkin Tuhan itu menjadi sesuatu yang dapat dinilai. Tidak mungkin Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang terbatas. Karena apa? Karena Tuhan itu yang namanya Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Suci. Itulah Sang Pencipta yang sesungguhnya. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu yang tidak pernah masuk di akal sedikit pun. Karena yang namanya sesembahan tidak mungkin menggugurkan kesuciannya. Begini Bang, kalau Maha Kuasa dia bisa jadi apa saja kalau dia mau. Tetapi secara rasional kita tidak akan berpikir bahwa dia tidak mungkin dia mau jadi tidak mungkin Allah mau jadi batu, Allah mau menjadi kambing. Itu tidak rasional kita berpikirnya. Kalau dia Maha Kuasa itu dia boleh jadi apa saja. Yes. Ya toh? Tidak mungkin Tuhan menjadi manusia. Karena apa? Karena manusia ini perbandingan bumi antara matahari, Pak, itu besar sekali, Pak. Perbandingan bumi dengan matahari itu besar sekali, Pak. Lalu sebesar apa manusia di mata Tuhan? Bapak tahu perbandingan bumi, kalau bumi disandingkan dengan matahari, matahari itu segede ini, Pak. Bahkan bumi itu nggak kelihatan, cuman titik. Ya. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Lalu Tuhan menjadi manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka apa yang dilakukan Tuhan dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, dia menciptakan yang namanya apa? Dia menciptakan yang namanya utusan untuk memperkenalkan seperti apa Sang Pencipta alam semesta itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah alaikum. Dengan cara apa seorang laki-laki bisa lahir di muka bumi ini tanpa seorang ayah? Dengan cara di dalam Al-Quranul Karim dikatakan innama amruhu isya arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terjadi maka terjadilah. Itulah yang dikatakan firman. Setiap firman yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, maka segala kehendak yang terjadi yang dia inginkan maka terjadi di muka bumi ini. Selesai, Pak. Sesimpel itu berpikir, tetapi kita jangan memberatkan dengan hanya untuk mencari celah, dengan hanya untuk mencari, tetapi pembelajaran untuk bagaimana kita menemukan Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya. Di dalam Islam, Pak, di dalam Islam ada yang namanya la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam. Tetapi ingat, Islam hanya dituntun yaitu apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada manusia. Bagaimana saya menyampaikan kebenaran walaupun dengan satu ayat. Di sini saya berdakwah. Tinggal Bapak memilih. Tetapi poin pertama yang ada dalam diri Bapak, Bapak sudah menunjukkan bahwa Bapak adalah manusia yang normal. Karena apa? Karena Bapak memakai akal pikiran untuk beriman kepada Sang Pencipta alam semesta. Itu poin pertama, Pak. Poin kedua, Pak, yang saya sampaikan kepada Bapak, teruslah mencari sampai kau temukan sebuah misteri yang disebut Tuhan yang sesungguhnya. Bapak silahkan cari apa keinginan Yesus, bagaimana pembelajaran Yesus, apa yang diinginkan Yesus setelah ini. Karena Yesus hanya diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Yahudi. Sedangkan Bapak bangsa apa? Bapak bangsa Indonesia. Maka Bapak silahkan baca dulu Bible itu, pelajari. Karena apa? Minimal satu, Pak. Tempatkan Yesus pada tempatnya untuk menjadikan Yesus sebagai manusia yang sesungguhnya, yaitu utusan Tuhan.
Silahkan Pak. Manusia suci, manusia suci, manusia suci. Oke, sekarang saya tanya Bang Rasid, apakah di saudara kita umat Muslim percaya nggak Yesus itu? Percaya nggak kepada Yesus itu? Entah mau dianggap nabi atau mau apa? Percaya nggak dia adalah orang yang suci dan benar, tidak berdosa? Percaya nggak Bang Rasid bahwa Yesus Gini, itu Pak. adalah utusan Allah yang suci, tidak pernah berdosa, tidak pernah melakukan kesalahan di dunia ini? Gini. Dalam ranah keimanan umat muslim, kita juga harus lagi-lagi memakai akal pikiran. Begini Pak. Oke. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, kami mempercayai semuanya Pak. Kami mempercayai semuanya. Tetapi ingat, di dalam Islam ada dua Pak, kesalahan dan dosa. Belum tentu kesalahan itu bisa disebut dosa. Paham sampai sini Pak? Kesalahan itu di dalam Islam memahami kesalahan itu belum tentu disebut dosa. Kalau dosa itu sudah pasti kesalahan, kalau kesalahan itu belum tentu dosa. Contoh. Bapak tadi meminta maaf kepada saya untuk bertanya tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang apa. Tetapi dalam rangkaian kata-kata Bapak tidak tahu mencari kata-kata yang baik. Lalu Bapak bertanya, mohon maaf Bang Rasid ya, mohon maaf Bang Rasid, saya hanya bertanya. Lalu Bapak bertanya, ketika Bapak bertanya, saya paham maksud pertanyaan Bapak. Walaupun itu salah cara bertanyanya. Tidak ada pertanyaan yang salah Pak, tapi cara bertanyanya yang salah. Apakah Bapak berdosa? Tentu tidak. Itu kesalahan. Nah, kesalahan yang lebih rasional, seorang anak bayi atau anak yang sudah mulai berkembang pertumbuhannya melakukan kesalahan, apakah bisa disebut dosa ketika anak kecil melakukan kesalahan? Tidak mungkin disebut dosa. Karena apa? Karena anak kecil belum mengetahui. Itulah pemahaman Islam, memakai akal pikiran dalam memahami segala hal. Jadi kesalahan belum tentu dosa, kalau dosa sudah pasti salah. Nah, kita kembali kepada Nabi. Semua nabi-nabi di muka bumi ini Pak pernah melakukan kesalahan. Pernah Pak. Kenapa kita diperkenalkan nabi-nabi itu pernah melakukan kesalahan? Untuk meyakini bahwa mereka itu manusia biasa. Nabi Muhammad mujizatnya tidak pernah dia membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad tidak pernah membangkitkan orang mati. Tetapi Nabi Muhammad mujizatnya bisa berbicara dengan orang mati. Nabi Muhammad bisa berbicara dengan orang mati. Nah, itu mujizat Pak. Yesus membangkitkan orang mati, itu mujizat Yesus. Mujizat Nabi Isa. Mengobati orang sakit, itu mujizat Pak. Dan sesuatu tidak heran dibagi kami. Dan kami, Nabi Muhammad, jangan pun membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad diceritakan kisahnya, beliau pernah membelah bulan. Tetapi kami mendengarkan dakwah-dakwah di dalam Islam, kita tidak merujuk serta-merta kepada Nabi Muhammad SAW, sesuatu hal yang besar sekali. Sesuatu hal yang begitu hebat yang dilakukan Nabi Muhammad. Agar apa? Agar kita tidak menuhankan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun juga dinarasikan di dalam hadis, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. Di Al-Quran juga Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Kenapa Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan? Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan kepada umat manusia, kepada umat-umatnya, bahwa Nabi Muhammad ini adalah manusia biasa juga, bisa melakukan kesalahan juga. Maka jangan berlebihan, apalagi menyembah dia. Dia hanya utusanku. Allah mengatakan itu, dia hanya utusanku. Maka saya tunjukkan kepada kalian, Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan. Sesimpel itu Pak. Jadi tidak serta-merta kita menyampaikan Nabi Muhammad begini, naik begini. Tidak seperti itu. Agar apa? Agar tidak berlebihan sampai menyembahnya, tetapi menjunjung tinggi yang namanya Nabi Muhammad SAW
itulah yang harus dan wajib kita lakukan. Begitu Pak. Ini pertanyaan itu Yesus ya bisa apa itu Yesus itu orang yang sudah pernah melakukan kesalahan. Kemarin saya di Bang Ju katakan orang Islam bahkan Yesus itu suci dan tidak pernah melakukan di dunia. Sebentar Pak, Bapak ininya apa? Jaringannya Pak, jaringannya Pak. Ya, jaringanku kurang bagus. Iya. Oke, siap. Ini sudah bagus. Udah bagus. Sudah dengar suara saya? Sudah. Gini Pak, kemarin saya sempat ketemu dengan Gurunda Bang Juma. Dia mengakui bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah nabi yang suci dan tidak melakukan kesalahan apapun yang diketahui kesalahannya di dunia ketika dia hadir di dunia. Apakah Bang Rasid juga percaya seperti itu ataukah Bang Rasid punya pikiran lain bahwa semua nabi itu punya salah? Loh, Pak, suci. Jadi gini Pak, maksud dari arti suci yang disebutkan Bang Zuma itu dalam beda aspek Pak. Kesucian itu dalam beda aspek. Suci dalam beriman, suci dalam menerapkan setiap apa yang harus dilakukan oleh umat manusia. Sekarang gini Pak, saya sebagai umat Islam, dari sholat Jumat tadi, saya belum buang air kecil Pak. Saya belum buang air kecil, saya belum buang air besar, dan saya belum keluar pakai celana pendek. Dan saya belum minum kopi apa segala macam, itu saya masih suci Pak, karena saya habis bersuci, yaitu apa? Saya habis wudhu. Dalam keyakinan kami, saya berwudhu Pak. Tapi kalau saya sudah minum kopi, saya sudah pipis, sudah apa, saya sudah terkontaminasi lagi dengan najis-najis itu dulu yang utama. Nah, suci yang disebutkan Bang Zuma itu adalah bagaimana seorang rasul yang diutus di muka bumi ini untuk bagaimana mengajarkan kepada Sang Pencipta alam semesta dengan segala pengajarannya yang begitu suci, tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran apapun. Itu sucinya Pak. Tetapi kalau untuk mengatakan bahwa dia adalah laki-laki manusia yang sempurna, betul, kesempurnaannya itu ada aspek legalisirnya, yaitu apa? Dia seorang nabi dan rasul. Dia seorang nabi dan rasul. Dan kami meyakini itu Pak. Dia suci dalam menyampaikan apapun. Dia suci dalam penyembahan. Dia suci dalam apa? Betul. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Sulaiman, semua nabi Pak. Semua nabi. Nah, kalau kami Nabi Adam alaihissalam, dia manusia yang manusia yang pernah melakukan kesalahan, tapi bukan manusia yang berdosa. Tidak bisa dikatakan berdosa. Dia adalah manusia yang melakukan kesalahan. Karena apa? Kesalahan yang dia lakukan, Tuhan sudah mengetahui itu. Biar apa? Biar ada cerita umat manusia. Awal penciptaan manusia ini dari kesalahan seorang manusia. Artinya apa? Di situ diawali dari apa? Dari kesalahan, sehingga umat manusia semua tidak akan ada yang namanya tidak pernah melakukan kesalahan, karena yang namanya manusia disitulah tempatnya salah. Begitu Pak dalam memahami Pak. Jadi kita tidak bisa, mohon maaf, kita tidak bisa mengatakan konsep keselamatan kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah mengaruniakan anaknya sehingga anaknya ditumbalkan lalu kita diselamatkan. Tidak bisa. Keselamatan itu kita tidak bisa menyerahkan ke orang lain. Tidak boleh. Keselamatan itu ada dalam diri sendiri. Karena apa? Karena untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Untuk menunjukkan keadilan Tuhan. Kenapa Pak? Untuk menunjukkan keadilan Tuhan, bagaimana Tuhan ini nanti menilai. Makanya dibilang Pak, kadang di dalam Islam itu ada dikatakan seperti ini. Manusia yang naik haji belum tentu lebih mulia daripada manusia yang belum pernah naik haji. Karena apa? Karena Tuhan melihat hatinya.
Hanya di Islam seorang OB, seorang office boy yang jabatan paling rendah bisa menjadi pemimpin, dan yang di belakangnya itu direktur, di belakangnya itu seorang dokter, di belakangnya itu seorang yang sekolah tinggi semuanya. Tetapi yang menjadi pemimpin itu seorang office boy. Bayangkan Pak, kacamata dunia, orang yang jabatannya lebih rendah dari apapun, orang jabatannya dari sebuah corporate itu hanya OB Pak. Jabatan yang paling rendah itu office boy. Tetapi di mata Allah dia bisa menjadi pemimpin Pak. Yaitu apa? Dia bisa menjadi imam. Itulah Tuhan saya yang maha adil Pak. Itulah Tuhan saya maha adil. Karena apa? Dialah yang menilai umatnya bukan dari segi apa yang dia pakai, bukan dengan segi apa yang dia lakukan, tetapi bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Islam. Silakan Pak. Ngopi dulu kita. Lanjut Pak. Baik. Terima kasih Bang Rasid. Oke. Nanti next ketika ada Bapak pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Bapak silahkan follow semua akun Ar-Rasyid. Kalau ada muka ini ya silahkan Bapak follow. Nanti kita bisa berdiskusi, apapun yang ingin Bapak tanyakan maka tanyakan. Tetapi saya sarankan kepada Bapak, pelan-pelan Bapak buka-buka Bible. Pelan-pelan Bapak buka Bible, Bapak baca-baca. Itu saran saya Pak. Biar apa? Biar adil dalam pencarian keimanan. Maka apa? Bapak, poin yang paling luar biasa itu adalah di mana Bapak sudah menjadi seorang manusia yang betul-betul memanusiakan diri Bapak. Karena apa? Karena Bapak beriman memakai akal pikiran, bukan cuma memakai sekedar imani saja. Sehingga Bapak menyebut dia itu Tuhan, dia itu begini, ada Tuhan di dalam dirinya, Tuhan di dalam kandungan, lalu dilahirkan Tuhan. Alhamdulillah Bapak tidak merasakan, Bapak tidak berpikiran seperti itu. Itu tadi Bang Rasid, pertanyaanku belum jawab semua. Tadi yang ada dosa berat, dosa ringan, dan dosa yang kayak tadi itu. Oh, yang belum saya rasa jelas ya? baru jawab hanya baru satu. Artinya dosa berat itu yang tidak boleh menduakan Allah atau tidak boleh menyembah Allah lain selain daripada Allah. Betul. Bagaimana dosa-dosa yang lain? Bagaimana dosa-dosa yang lain itu? Dosa-dosa yang lain Pak begini. Makanya Tuhan saya adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan saya Tuhan yang maha adil. Dialah yang menciptakan umat manusia lalu memberikan akal pikiran. Nah, akal pikiran inilah yang membuat orang melakukan yang namanya dosa-dosa. Karena apa? Akal pikiran yang membuat kita mengikuti yang namanya hawa nafsu. Karena Tuhan saya maha adil, di mana di dunia ini Pak ada jutaan cara untuk melakukan dosa Pak. Di dunia ini ada jutaan cara untuk melakukan dosa. Tetapi ingat, Tuhan saya sang maha adil ini ketika dia memberikan manusia akal pikiran, lalu pikiran ini bisa melakukan jutaan cara dalam berdosa, Tuhan saya menciptakan ratusan juta media dan cara untuk bertaubat kepada sang pencipta alam semesta. Jadi Tuhan saya nih Pak, artinya dia adil, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang contoh dosa-dosa yang artinya bukan menduakan Tuhan. Pokoknya bukan menduakan. Ini Pak, nih saya mabuk-mabukan, saya main perempuan atau apa segala macam. Tetapi ada media pengampunan, ada media dan cara pengampunan. Yaitu apa? Saya ke masjid atau saya yang namanya sholat taubatan nasuha. Ada. Itu dosa-dosa. Ada dosa-dosa berbohong. Bagaimana dosa-dosa ini dihapuskan? Terus dosa-dosa berbohong ini kan kalau untuk berbohong untuk menguntungkan diri sendiri itu yang haram Pak. Berbohong untuk menguntungkan diri sendiri itu yang dimaksud dosa. Menguntungkan diri sendiri. Nah itu bisa Pak. Itu bisa dengan cara apa? Meminta maaf, bertobat, bla bla. Banyak yang bisa dilakukan. Oke, itu jawabannya bertentangan dengan abang omong pertama tadi. Yang pertama tadi omong kita mengucapkan asyhadu
tiada Tuhan selain daripada Allah dan kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kalau kita mengucapkan itu kita masuk surga. Kita otomatis masuk surga. Tetapi di perkataan ini abang bertolak belakang dengan hal itu. Oke, saya ceritakan itu Pak. Gini. Syafaat Rasulullah itu ada 3 tahap. Syafaat Rasulullah itu ada 3 tahap. Syafaat ini hanya untuk umat Islam yang dicuci atau diberikan apa ya? Jadi gini Pak, Bapak kalau ingin melihat anak Bapak sukses ketika anak Bapak melakukan kesalahan, Bapak menghukum anak Bapak tidak? Sorry, ulangi. Ketika Bapak ingin melihat anak Bapak sukses, pasti Bapak tidak akan memanjakannya. Bapak pasti memberikan dia hukuman ketika dia melakukan kesalahan. Betul. Ketika dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun atau cuma melakukan kesalahan dan bukan dosa, pasti Bapak tidak menghukumnya. Pasti Bapak cuma menegurnya, lalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Kan begitu? Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika mencobai menguji umatnya di muka bumi ini, ada yang bertakwa, Pak. Nah, yang bertakwa inilah, ini banyak Pak. Ada yang bertakwa, ada yang mati syahid, ada yang mati dalam keadaan apapun itu banyak Pak. Dalam keimanan Islam itu banyak orang-orang yang mati tanpa dihisab, itu ada Pak dalam Islam. Jadi ketika hari penghakiman, orang-orang yang bertakwa ini langsung tuh Pak, langsung masuk surga semuanya, langsung masuk surga, tidak merasakan neraka. Nah, yang merasakan neraka ini yang mana? Yang merasakan neraka ini ada yang namanya istidraj, ada yang namanya orang zolim kepada orang tua, ada yang namanya meninggalkan sholat, ada yang namanya tidak puasa, ada yang namanya selalu berbohong, ada yang namanya selalu nipu, ada yang namanya sering menghujat, ada yang namanya sering menghina orang lain, ada yang namanya apapun itu, banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima syafaat itu. Ada 3 syafaat. Orang-orang seperti artinya ada kesempatan itu nanti diadili baru dimasukkan ke dalam keadaan surga. Nah, ini saya lanjutkan. Orang-orang seperti ini akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Orang-orang seperti ini tadinya di dunia karena memandang enteng, memandang biasa aja api neraka. Mereka tidak tahu seperti apa panasnya api neraka, dan mereka tidak peduli api neraka itu seperti apa. Nah, setelah semuanya masuk, Rasulullah SAW dia adalah orang yang pertama kali yang mengetuk pintu surga, dan dia adalah orang Islam yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Di dalam keimanan kami Pak, tidak akan ada yang membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad yang mengetuk. Pintu surga dibuka, umat Islam yang bertakwa semasa hidupnya mereka langsung masuk. Nah, umat Islam yang kelakuannya seperti saya ini, naudzubillah min zalik, ya mungkin saya di neraka. Nah, kan begitu. Nah, Rasulullah melihat ke dalam surga. Loh, kok umat saya cuma segini? Tidak mungkin. Umat saya tidak mungkin cuma segini. Ini yang saya jelaskan, ini keimanan ya Pak ya. Ranah keimanan ini dari hadis. Ini ranah keimanan, ini dari hadis. Nah, Rasulullah SAW melihat tidak mungkin umatku cuma segini, tidak mungkin. Nah, Rasulullah langsung ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, langsung bersujud. Ya Allah, apabila betul janjimu kepadaku, kamu memberikan syafaat itu kepadaku, maka selamatkanlah umat-umatku. Lalu Allah bertanya, apa yang engkau minta ya Rasulullah? Maka selamatkanlah umatku yang semasa hidupnya melakukan walaupun hanya sekedar sholat dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ketika Rasulullah meminta seperti itu, Allah langsung mengabulkannya. Saya mengabulkan permintaanmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung datang ke neraka lalu meminta kepada penghuni neraka, meminta kepada penjaga neraka untuk mengeluarkan umat Islam semasa hidupnya kerjaannya cuma sholat dengan puasa, tapi kelakuannya mabok-mabokan atau apa segala macam. Itu tidak bisa dipungkiri, itu yang terjadi di zaman ini. Itu yang terjadi Pak. Sholat ya sholat,
puasa, tapi kalau udah di atas udah sholat isya, wow, kerjaannya ke klub malam, ya kan, mabok-mabokan, pulang mabok-mabokan, sholat subuh, tidur. Banyak yang kayak gitu, Pak. Walaupun saya pernah, tapi itu dulu, nauzubillah min dzalik. Nah, banyak kan, banyak, dan itu tidak bisa dipungkiri, Pak, karena Islam itu tidak boleh munafik. Nah, setelah diangkat semua orang-orang seperti ini, Rasulullah masih melihat, Rasulullah belum puas. Nah, ketika Rasulullah belum puas, dia kembali, Pak, di hadapan Tuhan. Dia kembali di hadapan Tuhan, dia mengatakan, "Ya Allah, apabila betul kamu memberikan syafaat itu kepadaku, maka keluarkanlah seluruh umatku yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji zahra." Biji zahra itu biji sawi ya, biji sawi. Biji sawi itu kecil, Pak. Nah, itu ketika Rasulullah mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Maka Nabi Muhammad langsung datang ke pintu neraka meminta semua yang imannya sebesar biji sawi itu loh. Sebesar biji sawi. Maka dikeluarkan semua orang-orang itu, Pak. Ketika orang-orang itu semua dikeluarkan, Rasulullah belum puas melihat umat-umatnya. Maka Rasulullah meminta yang terakhir kalinya. Dengan cara apa? Dengan cara sama seperti tadi, tetapi dengan narasi yang berbeda. Yaitu apa? Rasulullah meminta, "Ya Allah, apabila syafaat itu kau berikan kepadaku, maka aku meminta kepadamu sekarang, ya Allah, yaitu keluarkanlah seluruh umatku walaupun semasa hidupnya hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Nah, disinilah, Pak, yang paling banyak, Pak, keluar. Ini ranah keimanan yang saya jelaskan, karena Bapak mempertanyakan tentang keselamatan. Keselamatan itu cuma satu, syafaat Rasulullah SAW dan perilaku kita di muka bumi ini. Begitu, Pak. Nge-like saudara-saudara, dan di bawah juga banyak yang kepenasan, padahal nggak diundang masuk ke room ini. Oke, dari tadi cerita panjang kan. Jadi saya mau tanya, kapan terjadi dan belum ini hanya iman kan, hanya cerita. Betul. Belum ada yang mengetahui bahwa kapan itu terjadi. Nanti di akhir zaman. Sudah ada yang mengetahui itu sudah terjadi. Itu di akhir zaman. Nanti di akhir zaman, kan itu belum pasti kan? Kenapa? Itu pasti, Pak. Kan? Itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi ya. Pasti akan terjadi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita meyakini ini akan terjadi? Bagaimana caranya kita meyakini ini akan terjadi? Adanya di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengkonfirmasi segala kebenaran-kebenaran adanya di zaman sekarang. Al-Quran itu kebenarannya yang bisa terbukti itu 80%. Kebenaran Al-Quran 80% ini, apakah Al-Quran bisa tertutupi kebenarannya 80%, lalu 20% ini hanya sekedar hoaks? Tidak mungkin dong. Karena 80% kebenaran ini terbukti. Kenapa? Bang Rasid tadi mengenai Nabi Muhammad akan mengetuk pintu segala macam, terlalu banyak tadi saya tidak tangkap. Artinya saya mengerti, tapi saya tidak hafal semua perkataan tadi. Saya mau tanya, berarti Nabi Muhammad nanti di akhir zaman dia sebagai apa? Dia sebagai penguasa untuk menghakimi atau dia sebagai apa? Ketika dia sebagai juru selamat, Pak. Kalau di bahasa Bapak itu sebagai juru selamat. Oke, siapa yang akan menghakimi nanti kalau di dunia akhirat? Ini iman ya? Allah. Kita bercerita. Allah. Oke. Allah, Pak. Allah yang akan menghakimi. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan yang namanya surga dan neraka, Pak. Manusia di dalam Islam, Pak, manusia tidak boleh menghakimi manusia lain. Haram hukumnya manusia menghakimi manusia lain. Tapi kalau ini maaf ya, kalau di guru saya dulu, saya kan Katolik ini. Kami kalau yang nanti menghakimi Yesus yang ketika datang kembali untuk menghakimi umat yang benar atau yang salah. Bapak pelajari lagi itu. Bapak pelajari lagi itu. Kalau dalam Islam,
Yesus datang untuk mengklarifikasi, ya Allah, saya tidak pernah mengaku saya Tuhan, tidak pernah saya halalkan yang namanya B2, tidak pernah saya mengatakan itu ya Allah. Di dalam Islam. Ya, karena iman. Oke, boleh berbeda. Itu kan versinya. Tapi Bapak nanti boleh pelajari. Bapak boleh pelajari di Bible seperti apa, baca-baca, pisahkan antara perkataan Yesus, pisahkan perkataan antara perkataan orang lain kecuali Yesus. Bapak silakan pelajari. Itu banyak pembelajaran yang bisa kita ambil di situ, Pak. Dan ada saya pelajari, saya baca beberapa kayak di mana saya kurang mengerti di ayatnya mana, tapi Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Artinya janji itu jelas. Janji itu jelas. Asal kita mau mematuhi perintahnya kan. Untuk gitu. Siapa? Untuk siapa? Untuk umat manusia, bukan untuk Kristen ya. Kalau siapa yang percaya, siapa yang untuk Kristus? Bukan Pak. Untuk siapa yang percaya kepada Yesus begitu. Untuk bangsa Yahudi, Pak. Domba-domba tersesat untuk dia diutus hanya untuk bangsa-bangsa tersesat dari bangsa Israel. Begitu. Okay. Di dalam Bible, Yesus hanya diutus hanya bangsa itu. Makanya dalam Al-Quran, wa isqana Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum. Nah, ternyata di dalam Bible, Yesus juga mengakui itu. Aku hanya diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari bangsa Israel, katanya. Ada yang lain kok. Ada kata-kata yang lain yang. Nah, kata-kata yang lain itu, kata-kata yang lain itu yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa dan kabarkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu boleh kita cross check, Pak. Itu kan perintah kepada 12 muridnya kan? Itu salah yakin, satu Pak, perintah ke seluruh makhluk. Yakin ke seluruh makhluk, Pak. Yakin. Nah, sekarang Bapak sudah pernah mencoba untuk menginjili kucing Bapak yang lewat di samping Bapak. Itu makhluk loh, Pak. Kok makhluk? Itu tidak rasional berpikir seperti itu, Bang Ras. Nah, tidak rasional karena perkataan yang diselewengkan, lalu sesuatu hal yang tidak benar dimasukkan di dalam Bible, lalu ternyata di situ dikatakan injililah kepada seluruh makhluk. Pak, makhluk itu segala aspek di dunia ini dikatakan makhluk, Pak. Yang bernyawa di muka bumi ini, yang bernafas di muka bumi ini itu makhluk. Bang Rasid, coba berpikir dulu. Artinya dia perintahkan hukum itu, aturan itu kepada 12 muridnya untuk kepada makhluk itu, makhluk yang dimaksud itu manusia, bukan binatang segala macam. Itu kita tidak rasional berpikir seperti itu loh. Di mana penjelasannya, Pak? Di mana penjelasannya? Karena ingat, saya tidak bisa menjelaskan itu. Saya hanya berpikir secara rasional saja. Oke, siap. Nggak apa-apa, saya terima, Pak. Iya, nggak apa-apa, saya terima. Maka dari itu indahnya ketika Bapak mempelajari sejarah-sejarahnya tentang murid-murid Yesus. Murid Yesus yang dibantai habis-habisan, lalu datang satu orang, lalu mengaku-ngaku dia adalah seorang rasul. Siapa itu? Silakan Bapak cari tahu sendiri, saya tidak berani mengatakan akan hal itu. Gini, Bang Rasid kalau sudah omong pasti sudah mengetahuinya. Siapa tahu abang bisa menjelaskan kepada saya. Saya tidak mau membuat Bapak penasaran, biar hati Bapak tenang dalam mempelajari akan hal ini. Bapak silahkan baca setiap perjanjian baru, mulai dari Yohanes 1 ayat 1, Bapak baca semuanya tuh. Mulai dari, pokoknya semua perjanjian baru Bapak baca semuanya. Dan ingat Pak, bedakan perkataan Yesus dengan perkataan orang lain. Bedakan Pak. Ditulis di sini, Pak Paulus. Oh, Paulus. Oke. Ada tulis di bawah, saya ada baca di bawah itu. Oke. Saya akan pelajari itu, Bang Rasul. Iya, silakan Bapak pelajari, Pak. Makanya saya tidak akan mengatakan atau apapun itu, karena apa? Lagi-lagi itu ranah keimanan. Bagaimana Bapak sendirilah yang mempelajari dengan hati yang tenang, dengan akal yang terbuka. Sehingga apa? Sehingga kita membuat konsep manusia pada umumnya, Pak. Bagaimana bisa gelas ini penuh
Bagaimana caranya? Dengan cara apa? Dengan cara mengosongkan gelas ini. Lalu kita penuhi. Percuma kita belajar dengan keadaan gelas yang sudah penuh. Gelas yang sudah penuh ketika diisi, itu akan luber, Pak. Oke, Bang Rashid. Inilah tiga anomali yang dulunya adalah manusia. Yang pertama anomali garam mararaman dan madu tak beruntung. Konon dulu anomali ini adalah dua manusia biasa. Namun mereka selalu memutar lagu garam dan madu dari pagi hingga pagi lagi. Karena terlalu suka lagu garam dan madu, akhirnya mereka dikutuk jadi anomali garam dan madu. Yang kamu dikutuk jadi anomali, kita like dan subscribe-nya pakai jempol cuy. Yang kedua anomali. Tidak ada manusia Silakan. disembah. Mana ada manusia? Ada yang bilang Pak Julio sembah manusia. Saya tidak sembah manusia. Saya sembah Beliau ini Allah. teman-teman, ini juga apa? Tolong inilah. Beliau ini orang yang menuhankan Tuhannya Yesus. Jadi beliau ini tidak mengatakan semoga semoga Tuhan Yesus memberkati, dia tidak ngomong begitu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Nah, gitu. Ya, Pak ya? Tidak ada orang sembah manusia. Orang pasti sembah Tuhan yang Maha Esa. Berarti Karena Bapak sudah sama. iya. Bapak sudah sama dengan apa kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Jadi Bapak ada di golongannya Yesus. Ketika Yesus mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, kami kata-kata Yesus itu Bapak di antaranya. Tapi kalau yang di bawah-bawah ini, yang kepanasan ini, ya ini penyembah-penyembah manusia, Pak, kebanyakan di bawah. Itu menduakan namanya. Tuhan mengatakan bahwa Allah yang selain itu. Darah Yesus Bukan banyak di banget. bayi Yesus itu duduk sama. Seperti Yesus Tuhan dan kebenaran. Ajarannya perlu itu dirasakan oleh Abang lah. Makanya kalau tidak bertimbang kan kata ada banyak kesamaannya. Melek beliau. Pasti banyak kesamaannya. Apa nyangkut ngontak ya? Nyangkut Pak, nyangkut. Ngelek. Saya di jari susah Bang Ras. Halo. Ngelek Pak, ngelek. Tiga anomali ya. Halo. Ya, halo. Begini Nah, udah. Jelas. Jadi berita. Terus saya begini, banyak kesamaannya dengan ajaran Katolik. Seluruhnya ada 1 atau 2% sama sih. Ya. Coba diulangi tadi apa yang Bapak katakan karena ngelek Pak. Jaringan saya yang kurang bagus Bang Rasid. Jaringan itu yang kurang Iya, bagus. apa putus-putus jaringannya Pak? Iya, di perbatasan ini. Udah Bang Rasid, kasih kesempatan kepada yang lain yang mau bertanya. Terima kasih Bang Rasid. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Terima kasih banyak atas waktunya ingin bertanya. Terima kasih banyak.
Selamat malam. Terima kasih banget. Selamat malam, selamat sore. Siap. Darah Yesus. Gue cuma pipis bentar langsung merosot.